Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, jam berapapun Anda membuka channel YouTube ini. Bagi Anda teman-teman yang sedang mengerjakan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar tanpa kendala, amin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, baru berkunjung ke channel saya, dengan segala hormat saya mohon kesediaannya untuk klik like dan subscribe. Mudah-mudahan ada manfaat keilmuan yang bisa Anda peroleh dari channel ini, terutama dari video yang sedang Anda tonton ini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang uji normalitas data, yang mana ada dua hal yang akan saya coba antarkan. Pertama, memahami konsep normalitas itu sendiri, dan yang kedua, sebagai bonus, saya akan tunjukkan tutorial melakukan uji normalitas data dengan software SPSS. Olehnya itu, dengan kita memahami konsepnya, setelah itu kita bisa melakukan praktek langsung dengan SPSS. Harapannya teman-teman sudah bisa menafsirkan apa output yang muncul dari hasil pengolahan data berdasarkan hasil SPSS tersebut ketika Anda semua sudah mengerti konsepnya, konsep tentang normalitas data tersebut. Jadi ada dua hal, satu konsep, yang kedua tutorial agar kita bisa lebih mudah memahami ini dan bermanfaat bagi kebutuhan Anda. Yuk kita lihat slide berikutnya. Baik, sebagai pengantar, satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa uji normalitas ini merupakan salah satu jenis uji wajib yang harus dilakukan jika jenis data penelitian Anda menggunakan metode regresi berganda. Perihal bagaimana konsep kerja atau alur perhitungan ketika data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda, kalau saya berharap teman-teman semua sudah mengerti. Kalaupun belum, mohon posting di kolom komentar agar sebisa mungkin di video berikutnya saya akan coba sajikan secara lengkap seperti apa analisis regresi berganda tersebut, plus dengan tutorialnya di SPSS sehingga bisa langsung diterapkan. Uji asumsi klasik sebetulnya selain uji normalitas ada beberapa yang lain. Misalnya dalam hal ini adalah uji heteroskedastisitas, uji multikulinaritas, dan uji autokorelasi. Keempat uji ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar penelitian Anda, agar data yang Anda olah itu memiliki hasil interpretasi statistik yang valid, yang bagus. Dengan kata lain, kalau 4 jenis uji ini ternyata tidak dipenuhi, maka hampir bisa dipastikan bahwa data yang Anda teliti, penelitian yang Anda lakukan, kemungkinan besar akan ada bias-bias, akan ada sedikit penyimpangan lah seperti itu, karena 4 asumsi klasiknya tidak terpenuhi. Mengenai hal ini juga akan saya coba sajikan dalam video berikutnya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Uji normalitas itu apa sih sebetulnya? Nah, ini saya kutip dari Ghazali 2016 yang mengungkapkan bahwa uji normalitas itu dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya terdistribusi normal atau tidak, datanya terdistribusi normal atau tidak. Nah, jika tidak, seperti yang tadi saya katakan, hasil uji statistiknya akan mengalami penurunan kualitas lah dalam hal ini. Nah, untuk uji normalitas sendiri sebetulnya ada banyak metode yang bisa digunakan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba dengan uji Kolmogorov-Smirnov
karena sepanjang yang saya tahu, jenis uji inilah yang paling banyak digunakan dalam kaidah perhitungan kaidah penelitian, khususnya untuk jenis penelitian yang metodenya menggunakan regresi berganda. Kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 20. Oke, itu konsep dasarnya. Mari kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, sebetulnya tidak ada hitung-hitungan yang akan saya sajikan, hanya beberapa contoh kasus yang mudah-mudahan bisa membantu Anda memahami konsep dan metodologi dari uji normalitas tersebut. Mari kita lihat pengertian dasarnya. Data itu dikatakan normal. Apa syaratnya? Apa kriterianya? Pertama, jika data tersebut menyerupai bentuk genta atau bell, ini yang sering disebut dengan kurva distribusi normal. Nanti saya akan tunjukkan bentuknya di slide berikutnya. Poin kedua, data disebut normal ketika 50% datanya berada di antara nilai rata-rata. Sementara 50% sisanya berada di bawah rata-rata, jadi separuh-separuh. Ini jelas karena konsep dasar rata-rata itu kan pada prinsipnya adalah nilai yang diperoleh dan merupakan hasil bagi dari jumlah data. Bagi teman-teman yang mungkin kurang mengerti bagaimana cara menghitung rata-rata, sekali lagi mohon posting komentar. Saya akan coba sajikan video atau penjelasan kuliah online khusus mengenai ukuran-ukuran pemusatan data, dalam hal ini pemusatan data dan penyebaran data, dalam hal ini mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Berikutnya, 68% datanya terletak di antara rata-rata kurang 1 simpangan baku dan rata-rata plus 1 simpangan baku. Nah, saya berharap Anda tidak terlalu terkecoh dengan simbol-simbol statistik seperti itu, karena yang paling penting adalah Anda mengerti simbol-simbol itu mewakili apa dan cara memperolehnya bagaimana. Kalaupun masih ada di antara teman-teman yang bingung bagaimana cara memperoleh nilai dari masing-masing parameter tersebut, sekali lagi mohon posting komentar, saya akan coba sajikan materi khusus tentang itu. Kriteria normalitas berikutnya adalah ketika 95% datanya terletak di antara rata-rata kurang 2 simpangan baku dan rata-rata tambah 2 simpangan baku. Bagaimana sih menentukan kurang 1 simpangan baku, kurang 2 simpangan baku, dan seterusnya? Ini akan saya sajikan pada slide berikutnya. Bersabar saja, tenang. Yang paling penting, kriteria normalitas data dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov itu adalah apabila nilai signifikansinya minimal di atas 5%, sama dengan atau minimal di atas 5%. Atau 0,05. Olehnya itu, jika data berada di bawah angka itu, maka data tersebut hampir bisa dipastikan bahwa dia tidak normal. Apanya yang tidak normal? Distribusinya atau besaran nilai-nilainya. Oke, itu definisi umum. Mari kita lihat slide berikutnya agar lebih mudah dipahami. Nah, ini tadi persen-persen yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Kalau Anda perhatikan simbol-simbol di bawah kurva normal ini, ada mu plus 1, ada mu minus 1, minus 2, plus 1, plus 2, dan seterusnya. Ini adalah rentang distribusi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, data itu dikatakan normal ketika separuhnya atau 50% berada di atas rata-rata dan separuhnya lagi 50% berada di bawah rata-rata. Misalnya gini, kita memiliki data 100 unit data. Untuk memudahkan pemahaman saja,
Kemudian setelah dihitung-hitung ternyata rata-rata dari data tersebut adalah 50. Maka posisi data tersebut separuhnya berada di sisi kanan dan separuhnya berada di sisi kiri. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Uji normalitas itu dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah dia normal atau tidak. Tujuannya apa? Agar kita memiliki pengetahuan tentang tingkat normalitas data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Poinnya adalah kalau penelitian Anda setelah dikumpulkan datanya ternyata tidak terdistribusi normal, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, hampir bisa dipastikan bahwa hasil perhitungan Anda, meskipun menggunakan SPSS yang sudah sangat familiar, maka kualitas statistiknya akan rendah, akan menurun. Kenapa? Datanya ternyata tidak terdistribusi normal. Misalnya, apa sih yang familiar dengan kita? Kalau Anda di sektor, kalau Anda jurusannya kuliah ekonomi, misalnya rata-rata tingkat harga deh. Data tersebut akan tidak normal ketika ada data yang sangat-sangat tinggi, juga pada sisi yang lain ada data yang sangat-sangat rendah, jadi jomplang istilahnya, maka datanya tidak akan terdistribusi normal. Nah, bagaimana cara menangani masalah tidak normalnya data tersebut? Kita akan bahas di video-video berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mohon posting komentar jika memang itu dibutuhkan. Oke, itu konsepnya. Nah, teman-teman sekalian, saya menemukan banyak sekali mahasiswa atau ya para pembelajar lah, seperti itu kita sebutnya, agak kesulitan memahami matematika, khususnya statistik itu adalah karena statistik itu dipenuhi dengan simbol-simbol atau lambang-lambang yang kadang-kadang lambang-lambang itu tidak bisa dibaca secara deskriptif karena penuh dengan notasi-notasi simbolik. Nah, kalau Anda perhatikan, jadi kan gini, ketika kita melakukan penelitian sebagai, katakanlah Anda mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa semester 5 ke atas, biasanya 4 lah juga bisa, maka penelitian kita biasanya tidak berurusan dengan populasi, kita berurusan dengan sampel. Apa bedanya sampel sama populasi? Populasi adalah seluruh data, sementara sampel adalah bagian tertentu dari data. Sekali lagi mohon jangan bingung, karena simbol untuk rata-rata pada populasi dan simbol untuk rata-rata pada sampel itu berbeda, tapi substansinya sama, hanya apa yang diwakilinya yang berbeda. Satu mewakili populasi, satu mewakili sampel. Demikian juga dengan varian, demikian juga dengan simpangan baku atau standar deviasi, demikian juga dengan proporsi. Jangan terkecoh dengan simbol-simbol. Yang paling penting Anda tahu simbol itu mewakili kelompok yang mana, apakah dia mewakili populasi atau mewakili sampel, karena berbeda bentuk simbolnya, bentuk notasinya, dan Anda ngerti cara menghitungnya seperti apa. Sekali lagi, saya berharap teman-teman semua sudah paham cara menemukan rata-rata, kemudian simpangan baku, varian, dan seterusnya. Namun kalau ternyata masih ada dari teman-teman yang perlu pendalaman tentang materi itu, monggo posting di kolom komentar. Saya akan berusaha sajikan materi khusus tentang itu. Ini sebetulnya dipelajari di pemusatan dan penyebaran data. Oke. Nah, kalau pada 2 slide sebelumnya kita sudah mengetahui apa batasan atau apa kriteria data disebut normal, tentang persentase distribusi data tadi. Tentu kita ingin tahu, kalau begitu data tidak normal itu apa kriterianya?
Kriteria utama data itu terindikasi tidak normal adalah ketika simpangan baku itu lebih besar dari rata-ratanya. Misalnya data kita rata-ratanya 5, ternyata simpangan bakunya 8, itu mustahil. Tidak logik secara statistik. Karena simpangan baku itu pasti secara logika harus lebih kecil daripada rata-rata. Baik itu rata-rata untuk populasi maupun rata-rata sampel. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi itu tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau mu lebih besar daripada simpangan baku atau mu untuk populasi dan x bar untuk rata-rata, itu tidak lantas dimaksud tidak lantas datanya tidak normal, karena memang naturalnya seperti itu. Yang tidak normal adalah ketika simpangan bakunya justru yang lebih besar dari nilai rata-ratanya. Bagaimana melihat rata-rata dan simpangan baku itu? Saya akan sajikan di slide berikutnya. Mudah-mudahan bisa diikuti sejauh ini. Yang paling penting sekali lagi, Anda tidak terkecoh dengan notasi-notasi simbolik pada data. Karena seperti di slide sebelumnya tadi, notasi untuk rata-rata populasi itu beda dengan rata-rata sampel. Notasi untuk simpangan baku populasi itu beda dengan simpangan baku pada sampel. Yang paling penting Anda ngerti simbol itu mewakili apa. Oke, itu yang terpenting. Kita lanjut. Nah, perihal gambar ini, yang paling penting perlu kita pahami bersama adalah bahwa nilai di dalam kurva distribusi normal itu adalah 100%. Kalau kita bagi dua, maka berarti sisi kiri 50%, sisi kanan 50%. Kalau ternyata dalam sebuah penelitian kita ada alfa 0,05, artinya 5%. Artinya ada 95% daerah di dalam kurva distribusi normal itu yang tidak termasuk ke dalam yang tadi, 95%. Kalau kita bagi dua, berarti akan dapat 47,5% atau 0,475 kiri kanan. Sisanya 5% yang tadi juga kalau dibagi dua, maka akan mendapatkan masing-masing 2,5% atau setara dengan 0,025. Poinnya adalah satu, nilai di dalam kurva normal itu 100%, yang kalau kita potong-potong, kita pilah-pilah, kita bagi-bagi, maka akan kelihatan persentase-persentase berdasarkan luas dari masing-masing wilayah yang diarsir. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana membaca nilai distribusi atau persentase wilayah di dalam distribusi normal tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini saya sajikan satu contoh tentang besaran gaji dari 600 orang pegawai baru. Dari 600 orang pegawai baru tersebut, setelah disurvei atau ada katakanlah BPS sudah melakukan survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata pendapatan mereka setiap bulan adalah 8 juta dengan simpangan baku 0,5 juta atau 500.000. Gaji dari 600 orang tersebut diyakini berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, maka berarti 50% atau 300 orang, separuh dari 600 ya, 50%, diantaranya bergaji di atas 8 juta. Kenapa di atas 8 juta? Karena kan rata-ratanya 8 juta. Jadi rata-rata itu berada di tengah-tengah. Lebih dari 8 juta itu pasti 50%, kurang dari 8 juta juga pasti 50%. Jadi separuh-separuh.
Sementara karena separuhnya 300 orang gajinya di atas 8 juta, 300 orang yang lain gajinya di bawah 8 juta, berarti 68% atau sekitar 408 orang dari 600 yang tadi itu pasti bergaji di antara 7,5 dan 8,5. Sekitar 95% atau 570 orang bergaji antara 7 juta sampai dengan 9 juta. Kenapa seperti itu? Karena ini seperti yang sudah saya jelaskan mengenai persentase-persentase wilayah atau ruang di dalam tabel, di dalam kurva distribusi normal. Kalau kita perhatikan, rata-rata plus 1 simpangan baku, rata-rata minus 1 simpangan baku, dan seterusnya, itu adalah batasan-batasan wilayah luas di dalam kurva distribusi normal, yang berarti adalah persentase-persentase luas. Tadi kita sudah tahu bahwa total persentasenya adalah 100%. Tinggal dibagi-bagi tuh. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana agar teman-teman imajinasinya bisa betul-betul masuk ke dalam kurva distribusi normal tersebut, mari kita lihat di slide berikutnya. Data-data ini saya coba gambarkan di dalam slide bagaimana pembagian-pembagian persentasenya. Yuk. Nah, ini yang tadi saya katakan. Rata-ratanya kan 8 juta, rata-rata itu pasti berada di tengah-tengah. Satu simpangan baku itu berjarak 0,5 karena simpangan bakunya kan 0,5 juta alias 500.000. Berarti 800.000 ditambah satu simpangan baku, dia berkisar 8,5 juta. Sebaliknya 8 juta dikurangi 0,5 juta atau 500.000 berarti 7,5, atau atau rata-rata kurang satu simpangan baku. Nah, Anda tinggal gulir ke bawah, ke kiri atau ke kanan untuk melihat area luas di dalam kurva normal tersebut. Yang tadi saya katakan sekitar 68% itu pasti berada di antara 7,5 sampai 8,5 juta. Jadi antara rata-rata kurang satu simpangan baku dan rata-rata ditambah satu simpangan baku. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana nilai distribusi normal di dalam nilai distribusi di dalam kurva tersebut. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Poinnya adalah ingat kembali total nilai di dalam kurva distribusi normal tersebut adalah 100%. Nah, di bagian bawah kita tinggal lihat patokannya kan ada pada rata-rata. Terus setelah diketahui simpangan bakunya, tinggal ditambahkan ke sebelah kanan atau dikurangi ke sebelah kiri. Sudah, konsepnya seperti itu. Oke, disimak pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi jangan terkecoh oleh simbol-simbol. Yang paling penting adalah kita ngerti simbol-simbol itu mewakili apa dan bagaimana menghitungnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ternyata ini kita asumsikan ya, misalnya data kita setelah dilakukan perhitungan ternyata rata-ratanya lebih besar daripada nilai tengah. Demikian juga nilai tengah lebih besar daripada modus. Apa itu median, apa itu modus? Kalau ada di antara teman-teman yang merupakan pemula dalam belajar statistik, boleh posting komentar. Saya akan coba sajikan materi khusus tentang itu. Kalau kurva normal setelah dilakukan perhitungan diperoleh model seperti ini, itu terjadi karena apa? Karena ternyata di dalam, katakanlah di dalam 100 nilai data kita ada 100 unit data. Ternyata dalam 100 itu persentase atau proporsi nilai-nilai yang di atas rata-rata jauh lebih besar daripada nilai, terbalik maksudnya.
ini terjadi karena nilai-nilai yang di atas rata-rata itu ternyata jumlahnya sedikit atau frekuensinya rendah. Sehingga kalau data kita seperti itu, maka yang terjadi adalah distribusinya akan menceng ke kanan atau positively skewed. Oke. Sebaliknya, kalau ternyata setelah kita lakukan uji normalitas, kita peroleh gambar seperti ini, gambar menceng ke kiri, itu terjadi karena apa? Karena data dengan nilai yang besar-besar, katakanlah dari 100 tadi, ada sekitar 30-40% yang nilainya di atas rata-rata. Misalnya kalau nilai kita adalah rata-rata kita adalah 50, maka sekitar 30-40% itu nilainya di atas itu. Ada yang 70, 80, 85 dan seterusnya. Berfrekuensi tinggi atau jumlahnya banyak. Sehingga yang terjadi adalah nilai rata-rata pasti lebih kecil dari nilai tengah. Demikian juga dengan modus. Oke. Baik menceng ke kiri atau positif menceng ke kanan, kecondongannya ke kanan, positively skewed, ataupun kecondongannya ke kiri, ini sama-sama mengindikasikan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Saya ulangi, baik yang kecenderungannya ke arah kiri, positif, ataupun kecenderungannya ke arah kanan, negatif, itu menunjukkan bahwa data kita, data yang sedang diteliti tidak terdistribusi normal. Itu konsepnya. Sehingga bagaimana caranya menangani atau mengatasi masalah tidak meratanya distribusi data tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah memeriksa data kita, mana kira-kira data yang nilainya sangat-sangat timpang atau terlalu jauh penyimpangannya dari rata-rata. Misalnya rata-rata kita 50, ternyata ada beberapa data yang nilainya cuma 5, 10, atau bahkan 7 yang kecil-kecil. Sebaliknya yang besar-besar, karena itu akan menyebabkan distribusi data tidak merata, sehingga data tersebut tidak normal. Oke, itu konsepnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya saya berharap konsep tentang normalitas itu sudah dipahami bersama, sudah dimengerti kira-kira apa definisinya, apa kriteria data itu disebut normal atau tidak normal, bagaimana cara menentukannya, dan seperti apa kriteria pengujian normalitas data. Saya berharap konsepnya sudah clear, tuntas. Sekarang mari kita masuk ke penggunaan software. Dalam hal ini adalah SPSS yang sangat-sangat familiar digunakan oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa dan para peneliti pemula, mahasiswa tingkat akhir dalam hari ini. Mohon maaf, ini bukan endorse, tapi sengaja saya tampilkan laman website dari IBM SPSS Statistic Base, di mana saya memperoleh aplikasi ini dan saya download dari sana secara gratis. Namun ini adalah versi trial yang hanya bisa digunakan selama 14 hari karena saya tidak membeli lisensi untuk itu. Namun perlu diketahui sekedar informasi bahwa bagi para peneliti profesional ataupun pengolah data yang betul-betul menjadikan itu sebagai kegiatan utama, mereka biasanya membeli lisensi sehingga software yang digunakan itu permanen atau full version, sehingga bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba sekedar untuk mengolah data untuk kebutuhan skripsi Anda, tugas akhir Anda, ini bisa saya merekomendasikan itu. Silakan masuk ke laman itu, Anda tinggal download. Namun sekali lagi ini adalah trial yang hanya bisa digunakan selama 14 hari, sehingga jika Anda ingin menggunakannya secara permanen ya harus beli lisensi seperti itu. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana memperoleh softwarenya aja dulu, dan bagaimana menggunakan software tersebut untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan tugas akhir Anda, skripsi Anda. Oke, mari kita lanjut. Oke,
seperti yang sudah saya sampaikan di bagian awal, bahwa uji normalitas itu adalah salah satu uji asumsi klasik yang sangat sering atau bisa dibilang wajib dipenuhi dalam setiap pengolahan data menggunakan metode regresi berganda. Yang namanya regresi berarti kan ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu, ada variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, dan ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Konsep dasarnya seperti itu. Namun insya Allah kalau tidak ada halangan, berikutnya saya akan sajikan satu video khusus berbicara membahas tentang regresi dan keempat uji asumsi klasik yang disebutkan di bagian awal tadi, agar memperdalam pemahaman kita. Oke, ini ada satu contoh judul penelitian. Judulnya pengaruh dana pihak ketiga atau DPK dan inflasi terhadap return of asset. Jadi ada dua variabel independen, dana pihak ketiga dan inflasi, dan satu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yaitu return of asset pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Oke, untuk sampai ke tahapan ini saya mengasumsikan teman-teman sudah memiliki softwarenya, sudah di-download dari laman website yang saya sajikan tadi, sehingga kita sudah bisa masuk untuk teknis bagaimana mengolah data tersebut dengan menggunakan software SPSS. Sekadar tambahan informasi juga, software SPSS itu hampir setiap tahun mengalami pembaharuan. Bahkan sekarang sudah ada SPSS yang versi 25 yang saya gunakan saat ini, seperti yang di-download di laman yang tadi itu baru versi 22, artinya sudah agak kuno lah kira-kira. Tapi overall secara garis besar fitur-fitur yang ada di dalamnya itu nggak beda-beda amat, bahkan sebagian besar masih sama, dan untuk kebutuhan pengolahan data itu masih bisa digunakan dan akurat lah kira-kira. Oke, poin berikutnya adalah sebelum melakukan pengolahan data, tentu yang harus dilakukan adalah menginput data dari setiap variabel tersebut. Variabel kita di sini ada 3. Satu, dana pihak ketiga (DPK), yang kedua variabel inflasi, yang ketiga return of asset. Nah, masing-masing data tersebut sudah harus kita miliki sebelum di input atau di copy paste agar lebih mudahnya ke dalam data view di SPSS. Sebelah kiri Anda bisa lihat, sebetulnya data ini ada banyak, tapi saya ambil secara sampling saja sebanyak 25 unit data karena ada 5 bank dalam 5 tahun. Anda bisa lihat data-datanya sudah ready. Kemudian data-data tersebut sekali lagi agar mempermudahkan kita langsung di copy lalu paste ke dalam data view di SPSS. Sebelum SPSS ini dibuka, tentu terlebih dahulu kita harus punya softwarenya, masternya, lalu kemudian diinstal, di running seperti biasa saja, seperti menginstal aplikasi-aplikasi umum pada komputer, pada laptop. Dan ketika Anda buka, ada 2 layer sebetulnya yang tampil. Satu layer output pengolahan data, yang kedua layer dari proses bagaimana data tersebut diinput. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah layer atau tampilan untuk proses penginputan data. Sekali lagi agar mempermudah kita, Anda tinggal copy paste saja masing-masing data dari ketiga variabel tersebut. Contoh kita ada 3 variabel ya, ke dalam variabel view. Ke dalam data view. Nah, pada saat Anda menginput atau mengcopy paste, di bagian atas itu belum ditulis nama variabelnya. Ini hanya bisa diedit di bagian istilahnya kalau di Excel itu kayak sheet ya, lembaran, kan, karena hanya ada 2 lembaran, satu data view, yang kedua variable view. Dan ini bisa kita sesuaikan
dengan karakteristik datanya di variable view atau di sheet sampingnya, karena hanya ada 2 sheet tampilan di SPSS itu. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah memiliki datanya, ready, siap diolah, tinggal kita kotak-atik. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan khusus mengenai bagaimana penggunaan SPSS, saya menyarankan Anda banyak melakukan simulasi, karena SPSS itu kan sebetulnya adalah nggak beda jauh dengan kalkulator, hanya dia fiturnya lebih lengkap. Dan bagi teman-teman yang suka main game, ini akan sangat membantu karena kita hanya tinggal main klik-klik saja, klik sana klik sini keluar, udah, tidak perlu capek menghitung karena sudah disiapkan oleh fitur-fitur yang ada di dalam program SPSS tersebut. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini tampilan untuk variable view yang layar sebelahnya tadi. Anda bisa lihat di tanda panah nomor 1 sudah saya kasih kode. Kemudian di bagian atasnya itu tanda panah nomor 2 ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Satu, nama variabel yang tadi itu sudah harus kita tulis agar mempermudah nanti interpretasinya ke dalam setelah output perhitungannya ada. Yang kedua, tipe datanya. Kenapa ini penting? Karena kalau tipe data tersebut diseragamkan, maka interpretasinya akan berpengaruh dan itu pasti akan membingungkan outputnya. Inflasi itu kan persentase, ya bisa dibilang tingkatannya persentase. Makanya saya untuk inflasi dan return of asset itu jadi koma tipe datanya. Sementara di DPK dana pihak ketiga itu numerik, karena jutaan tadi dia tidak perlu dirubah tipe datanya, sudah seperti itu. Yang lain-lain Anda bisa sesuaikan mengenai desimal tadi sudah, kemudian nilainya, lalu yang lain-lain tidak terlalu signifikan. Yang paling penting adalah tipe data tersebut. Nah, sudah sampai di tahap ini, kita sudah siap untuk melakukan game atau otak-atik data dengan SPSS untuk mengolah data penelitian yang ini. Yuk kita mulai. Nah, yuk kita mulai main game. Saya menyebutnya game agar Anda tidak merasa bahwa ini kerjaan berat. Tadi saya katakan di beberapa slide sebelumnya bahwa bagi Anda yang seorang gamers, main game dengan SPSS itu sama mudahnya dengan main game di laptop. Jadi kita tinggal main klik-klik saja. Yang paling penting Anda sudah mengerti, saya berharap Anda sudah mengerti konsepnya, apa itu uji normalitas, kriterianya, karakteristiknya, definisinya, dan kawan-kawannya. Oke, biasanya di dalam proses pengolahan data statistik, data penelitian, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang deskripsi data. Di sana kita bisa mengetahui nilai terendah, minimum dari setiap variabel, nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, dan yang paling penting adalah kita mengetahui rata-ratanya dan simpangan baku atau standar deviasi dari masing-masing data tersebut. Caranya bagaimana? Gampang sekali. Setelah data kita sudah ready, tinggal di kotak-atik. Maka untuk memperoleh gambaran data, Anda klik menu Analyze, terus Descriptive Statistik, lalu menu Deskriptif. Setelah Anda klik itu, maka akan muncul output SPSS sebagaimana yang saya tampilkan. Di sana sudah bisa kelihatan setiap variabel, nilai tertinggi berapa, terendah berapa, rata-ratanya berapa, dan standar deviasinya berapa. Jadi ini mudah sekali. Dan yang paling penting, dua hal soal rata-rata dan standar deviasi seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya tadi, mudah-mudahan ini sudah dipahami dengan baik.
apa itu rata-rata dan apa itu standar deviasi. Oke. Oke, ini bagian paling inti dari materi dalam video ini, yaitu soal uji normalitas. Saya akan sajikan tahap demi tahap agar Anda mudah memahaminya dan bisa mengikutinya dengan baik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah, sebelum lanjut, ingin saya informasikan kabar baik bahwa salah satu keunggulan software SPSS ini adalah ketika kita ingin melakukan uji normalitas, maka secara tidak langsung, ya bisa juga dibilang secara langsung, semua informasi statistik akan juga include di dalam output barengan dengan output dari uji normalitas tersebut. Artinya apa? Di sana sudah ada nilai koefisien korelasi, ada summary statistik, ada nilai ANOVA dan kawan-kawannya. Otomatis muncul di sana. Namun karena pada kesempatan kali ini fokus kita adalah tentang uji normalitas, maka saya akan lebih menekan ke arah itu saja. Mengenai uji-uji yang lain seperti multicollinearity, heteroskedastisitas, homokedastisitas, lalu uji autokorelasi, sebetulnya angka-angkanya sudah juga bisa diperoleh bersamaan dengan uji normalitas ini. Namun sekali lagi pada kesempatan ini saya tidak memperdalam ke sana. Namun insya Allah pada kesempatan video yang lain saya akan coba mengulas khusus uji asumsi klasik yang tadi, plus tentang konsep lebih dalam mengenai regresi berganda. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan uji normalitas itu adalah satu, kita klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Nah, setelah tiga fitur itu diklik, akan muncul kotak dialog sebagaimana yang ada di slide berikutnya. Silakan dilihat. Nah, setelah tadi kita klik analyze, regression, kemudian linear, muncullah kotak dialog seperti di gambar langkah kedua. Di sana ada dua kolom yang paling penting harus diisi. Ingat kembali bahwa konstruksi penelitian kita ini kan regresi. Regresi itu ada syarat utamanya adalah ada variabel dependen, ada variabel independen. Kebetulan dalam penelitian ini ada dua variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan satu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Variabel dependennya adalah return of asset atau variabel Y. Kemudian variabel independennya ada dua, X1 dan X2. Kita simbolkan dengan X saja. Tapi Anda boleh pakai simbol apapun, mau A, mau B, mau C, suka-suka. Itu hanya simbolik, yaitu inflasi dan dana pihak ketiga. Caranya adalah Anda klik bagian ROA dulu, return of asset itu, kemudian klik tanda panah untuk kotak dependen, maka akan masuk ke sana. Demikian juga untuk dua variabel independen yang lain, Anda tinggal klik dua-duanya, tapi satu persatu, lalu akan masuk ke kotak tempat variabel independen berada, seperti gambar bagian A langkah kedua. Oke, langkah berikutnya adalah kita klik menu statistik pada kotak dialog paling atas sebelah kanan. Lalu akan muncul kotak dialog baru seperti pada gambar di langkah ketiga. Di sana adalah fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh sistem di dalam SPSS ini. Jadi mudahnya ya, itu adalah nilai-nilai parameter yang ada sekaitan dengan data. Maka gampangnya Anda checklist semua, centang semua seperti gambar yang sudah saya sajikan, mulai dari estimation, coefficient interval, mode fit, dan kawan-kawannya. Yang paling penting juga di bagian bawah Anda perhatikan ada menu residual, terus ada dua submenu yaitu Darwin-Watson sama case-wise diagnostic. Nah, itu Anda klik juga seperti yang lain-lain. Pastikan semuanya tercentang, lalu klik continue.
Oke, setelah diklik continue akan muncul kotak dialog baru seperti di slide berikutnya, yaitu langkah keempat. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Setelah tadi terakhir di slide sebelumnya, langkah ketiga kita klik continue, maka muncul kotak dialog seperti langkah keempat. Di situ sudah saya kasih tanda panah. Tulisan ZPRED Anda masukkan ke dalam kotak X, tinggal diklik saja, ada tanda panas itu, segitiga kecil itu. Untuk S receipt sebagaimana yang sudah saya tampilkan, Anda juga masukkan ke dalam kolom Y. Pastikan yang paling penting di bagian bawahnya, karena disinilah akan muncul hasil uji normalitasnya. Ada dua submenu, yaitu tampilan dalam bentuk histogram sama normal probability post. Pastikan keduanya tercentang. Setelah tercentang, klik continue. Setelah terklik continue, maka akan muncul tampilan kotak dialog baru seperti langkah nomor 5. Di sini Anda hanya perlu mencentang satu pilihan residual, yaitu unstandarized. Jadi hanya ada satu menu di bagian pojok kanan atas. Namun apakah boleh Pak dicentang semua? Boleh, suka-suka kalian, karena ini kan pilihan-pilihan menu yang disediakan oleh program SPSS, jadi tidak ada masalah. Namun untuk kepentingan uji normalitas ini ya cuman itu yang disarankan, unstandarized itu saja. Oke, itu setelah dicentang. Kemudian berikutnya ada tanda panah B, Anda klik continue. Lalu akan masuk ke tahap nomor 5, tahap nomor 6 atau tahap terakhir dalam uji normalitas pada SPSS. Mari kita lihat slide berikutnya. Setelah diklik continue, maka ini langkah terakhir yang harus dilakukan, main klik-klik, main game lah kita sebut seperti itu, dalam tahap melakukan uji normalitas pada SPSS ini. Setelah klik continue tadi, akan kembali ke tampilan hampir mirip dengan tampilan pada langkah ketiga tadi. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pada menu style, pada menu save, itu Anda klik save, dan terakhir tinggal kita klik continue. Terakhir tinggal kita klik OK. Setelah diklik OK, maka layar kedua dari SPSS ini akan menampilkan output seluruh hasil perhitungan parametrik yang sekaitan dengan data yang kita teliti. Di sana ada banyak data output seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sudah ada koefisien korelasinya, sudah ada ANOVA-nya kalau Anda mau buktikan di SPSS nanti. Namun sekali lagi, karena kita fokusnya adalah hanya penekanannya pada uji normalitas, maka kita tinggal melihat bagian paling bawah, yaitu dua kurva, satu dalam bentuk histogram dan yang satu seperti tabel distribusi normal, sebagaimana yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya tadi. Nah, untuk kasus yang sedang saya teliti ini, dengan 5 bank 5 tahun, berarti 5 kali 5 25 unit data, gambar pada tabel distribusi normal menunjukkan bahwa dia menceng ke arah kiri. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana di bagian awal sebelum-sebelumnya tadi, ini adalah ciri-ciri dari distribusi data yang positif atau kecenderungannya ke arah kanan data ya, maksudnya bukan kanan tangan kita. Artinya apa? Dengan gambar ini sudah bisa mengindikasikan bahwa data yang sedang saya teliti ini distribusinya tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena sebagaimana penjelasan di bagian sebelumnya tadi, bahwa nilai rata-rata itu lebih besar daripada nilai tengah, dan nilai tengah lebih besar juga daripada modus. Apa penyebabnya? Ini terjadi karena data dengan nilai-nilai yang ukurannya besar, katakanlah tadi kalau
rata-rata kita adalah 50 ya, dari 100 data, maka nilai-nilai yang di atas 50 itu jumlahnya lebih sedikit, sehingga datanya yang muncul adalah seperti ini. Nah, untuk kasus ini tadi kita sudah bisa lihat ya, misalnya rata-ratanya untuk DPK terlalu besar, terlalu banyak angkanya, yang sedikit saja. Misalnya inflasi di kisaran 1,6, itu berarti bahwa kalau gambarnya seperti ini menunjukkan angka-angka yang di atas rata-rata tadi itu jumlahnya sangat sedikit, makanya dia munculnya ke arah kiri, tidak pas di tengah-tengah seperti tabel distribusi normal yang tadi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah distribusi ini? Ini kan jelas nih, kalau gambarnya seperti ini berarti data kita tidak normal. Bagaimana cara menyelesaikan masalah normalitas ini? Langkah penyelesaiannya adalah kembali kita memeriksa data satu persatu. Kita lihat kira-kira data mana yang nilai penyimpangannya itu terlalu jauh dari rata-rata, karena di sanalah penyebab tidak normalnya data kita. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk histogram, kelihatan sekali bahwa data-data itu terkonsentrasi pada beberapa titik dan tidak menyebar di sepanjang garis diagonal. Ini juga sama indikasinya bahwa data tersebut tidak normal. Oke, itu kira-kira gambaran umum tentang bagaimana konsep dari uji normalitas. Konsepnya seperti apa, definisinya, pengertiannya, karakteristiknya, dan bagaimana melakukan uji normalitas tersebut dengan menggunakan software SPSS. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Sekali lagi, kalau ada yang masih kurang dimengerti, boleh posting komentar di kolom komentar. Saya akan balas sebisa-bisanya. Dan seperti janji saya tadi, untuk uji normalitas secara umum, uji asumsi klasik secara umum plus contoh kasus untuk konsep regresi dan perhitungannya di SPSS akan saya sajikan pada video berikutnya. Oke. Nah, terakhir teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas kunjungannya di channel saya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, bisa Anda terapkan dan bisa menunjang kegiatan pengerjaan tugas akhir Anda, skripsi Anda. Bagi teman-teman yang skripsian ya, dengan segala hormat, jika seandainya ada manfaat yang bisa Anda peroleh dari video ini, mohon kesediaannya untuk klik like dan subscribe. Saya juga akan sangat berterima kasih jika Anda bersedia membagikan video ini agar lebih banyak manfaat yang bisa diperoleh teman-teman yang lain. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan sekaitan dengan video ini, mohon posting komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.